Hai semuanya. Baik, kami di sini akan menjelaskan pengertian dari MAYOB dan bagaimana cara kerjanya MAYOB. MAYOB ialah kepanjangan dari Mind Your Own Business, adalah program aplikasi pengolah data akuntansi yang digunakan untuk mengotomatisasikan pembukuan dalam sebuah perusahaan secara lengkap, cepat, dan akurat. MAYOB merupakan program aplikasi buatan Australia yang sukses menganalisis salah satu kebutuhan dari perusahaan kecil hingga besar tentang manajemen bisnis yang powerful, mudah, dan terjangkau. Dan bisa kita lihat langkah awal dalam mengoperasikan MAYOB. Langkah awal dalam mengoperasikan MAYOB yaitu dengan membuka aplikasi MAYOB yang telah terinstal di perangkat komputer kita tersebut. Setelah itu akan muncul tampilan dan menu seperti di bawah ini. Bisa kita lihat bersama tampilan dan menu dari MAYOB terbagi menjadi beberapa bagian, antara lain Open, Create, Explore, What's New, dan Exit. Dan dari tampilan menu yang sebelumnya kita lihat, bisa kita lihat di sini terdapat fungsi dari beberapa bagian itu. Bagian yang pertama ada Open. Open untuk membuka file data perusahaan yang telah dibuat dalam MAYOB. Dan yang kedua ada Create. Create untuk membuat file atau data perusahaan yang baru. Dan yang ketiga itu ada Explore. Explore untuk membuka file contoh yang telah disediakan oleh MAYOB. Dan yang keempat ada What's New. What's New untuk melihat fitur-fitur terbaru pada MAYOB. Dan yang kelima yang terakhir ada Exit. Exit untuk mengakhiri atau menutup program MAYOB. Selanjutnya kita akan membuat data perusahaan baru, di mana setelah kita pilih menu Create a New Company File pada tampilan sebelumnya, di mana Create a New Company File digunakan untuk membuat file baru, maka akan muncul tampilan Introduction. Bisa kita lihat tampilan Introduction di sini. Kemudian kita klik Next. Setelah kita klik Next pada tampilan sebelumnya, yaitu Introduction, maka akan muncul Company Information. Di sini kita diharuskan untuk mengisi data perusahaan seperti company name, nama perusahaan, address, alamat perusahaan, phone number, nomor perusahaan, fax email, nomor fax email perusahaan, dan yang terakhir ada email address, alamat email perusahaan. Bisa kita lihat di sini contoh dari company information. Setelah kita mengisi company information, kemudian kita klik next, maka akan muncul tampilan accounting information atau informasi akuntansi. Di sini kita mengatur periode pembukuan sesuai dengan kebijakan perusahaan masing-masing. Bisa kita lihat di sini ada current financial year, yang artinya adalah tahun periode pembukuan akuntansi. Di sini dicontohkan tahun 2006. Lalu ada last month of financial year, periode bulan terakhir untuk tutup buku. Di sini bisa dipilih bulan Desember. Lalu ada conversion month, yaitu periode awal bulan untuk pembukuan. Bisa kita pilih bulan Januari. Dan yang terakhir ada number of accounting period, yaitu jumlah bulan dalam periode pembukuan akuntansi yang digunakan. Bisa kita pilih 13. Di sini dapat kita ketahui bahwa CV Erlangga akan mulai menerapkan akuntansi dengan menggunakan MAYOB dimulai pada tahun 2006 pada bulan Januari sampai dengan bulan Desember. Lalu number of accounting periods, di sini kita pilih 13 karena periode ke-13 ini akan digunakan untuk mencatat penyesuaian pada akhir tahun. Setelah kita mengisi accounting information,
kemudian kita klik next. Keterangan yang pertama itu ada current financial year, tahun periode pembukuan akuntansi. Yang kedua itu ada last month of financial year, kita mengisi dengan kapan bulan terakhir untuk tutup buku. Yang ketiga itu ada periode awal bulan untuk pembukuan. Yang keempat ada number of accounting periods, kita mengisi dengan jumlah bulan kita dalam melakukan periode pembukuan akuntansi yang kita gunakan. Selanjutnya itu akan muncul seperti ini, dan kemudian akan muncul 3 option. Yang pertama itu I would like to start with one of the list provided by Miyop Accounting. Pilih ini jika Anda ingin menggunakan akun yang sudah disediakan Miyop. Yang kedua itu ada I would like to import a list account provided by accountant after I am done creating my company file. Artinya akan mengimpor daftar akun dari format lain atau file yang lain. Yang ketiga ada I would like to build my own account list once I begin using Miyop. Artinya kita akan membuat daftar akun sendiri yang kita butuhkan secara langsung. Nomor 5, kemudian akan muncul tampilan untuk menyimpan file Miyop. Jika ingin mengubah tempat penyimpanan file Miyop, silakan klik change, kemudian klik next. Baru nomor 6, selanjutnya akan muncul tampilan dengan dua pilihan, yaitu pilihan yang pertama setup assistant untuk mengatur kembali data perusahaan jika ada data yang salah, dan pilihan kedua command center jika data perusahaan sudah benar dan untuk menampilkan jendela utama Miyop. Setelah pilih command center, maka akan muncul tampilan jendela utama Miyop yang menandakan telah berhasil untuk membuat data awal perusahaan seperti berikut. Baiklah teman-teman, mungkin sekian dari pemaparan kami tentang pengenalan Miyop. Semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Terima kasih. Halo semuanya, baiklah hari ini kita akan memasuki bagaimana cara men-setup awal data perusahaan. Nah, yang pertama itu kita akan membuka Miyop kita yaitu CV Erlangga. Nah, inilah tampilan awalnya. Nah, pertama kita akan men-setup nama-nama akun perusahaan yang digunakan. Nah, bagaimana cara men-setup? Pertama-tama kita harus mengklik account list. Setelah kita mengklik account list, nah di sini sudah tersedia nama-nama akun yang telah kami buat terlebih dahulu. Nah, jika Anda teman-teman sekalian ingin membuat akun, maka teman-teman akan mengklik new. Nah, setelah new, di sini ada pilihan apakah dia header account atau detail account. Nah, untuk header account, jika dalam CV Erlangga dibutuhkan akun header, maka kita akan mengklik header. Nah, jika dia seperti akun bank itu detail, maka kita akan mengklik detail account. Nah, account type ini untuk menentukan tipe apakah akun itu, entah dia bank, account receivable, other current asset, dan lain-lainnya. Account number, kita akan mengisinya nomor berapa akun itu. Seperti kas, dia akunnya 11110, maka kita akan mengklik 110. Lalu kita akan membuat account name di sini. Kita membuat nama akun namanya kas. Nah, selesai itu kita akan mengklik OK. Untung saya sudah membuatnya, inilah dia tampilannya seperti ini. Nah, jika ada kesalahan, teman-teman bisa mengklik seperti tanda panah tadi dan mengeditnya. Begitulah selanjutnya untuk nama-nama akun yang kita isi. Baik itu aset, kewajiban, modal, pendapatan, harga pokok penjualan, dan beban operasional. Untuk mengisi nominal seperti 30 juta ini, kita mengklik ini, lalu mengisi nominalnya di opening balance. Tuh, oke. Nah, untuk melihat apakah data perusahaan kita itu balance, kita mengklik setup,
Lalu kita klik balance, terus kita klik account opening balance. Nah, inilah tampilannya. Jika dia amount left to be allocated itu 0, maka data perusahaan yang kita isi itu sudah benar. Oke, begitulah dia untuk men-setup awal data akun perusahaan. Nah, yang kedua, kita men-setup linking account. Nah, bagaimana cara men-setup linking account? Pertama, klik setup, lalu pilih linked account. Nah, yang pertama kita isi itu adalah account and banking accounts. Kita klik. Nah, ini dia. Untuk di sini kita akan mengisi equity account for historical banking dengan akun 39999. Nah, untuk memilih akun ini, kita pilih ini. Nah, setelah benar, kita akan mengklik use account. Nah, seperti ini. Begitu juga dia untuk bank account for electronic payment 11190, bank account for undeposited fund cash. Nah, jika ternyata akun yang untuk account for undeposited fund tidak cash, maka kita bisa menggantinya dari sini. Lalu memilih akun. Nah, jika dia cash, maka kita akan mengklik use account. Beginilah untuk mengerjakan account and banking link account. Lalu jika sudah benar, kita hanya perlu mengklik OK. Nah, lalu yang kedua, setup yang kedua yang kita lakukan yaitu sales link account. Pertama, klik menu setup, lalu pilih linked account, lalu pilih sales account. Nah, ini dia. Piutang dagang, maka untuk set account for tracking receivable itu kita pilih piutang dagang. Dengan cara mengklik ini, lalu menemukan akun piutang dagang, lalu mengklik use account. Begitu juga untuk semua data-data yang ada di sini. Data ini sudah ada di modul ya teman-teman, jadi teman-teman bisa melakukannya. Lalu setup yang kedua yaitu purchase link account. Nah, ini purchase. Nah, ini juga seperti yang sudah saya jelaskan. Nama akun-akunnya kita cari dari sini dan menentukannya lalu mengklik list account. Data ini juga sudah ada tersedia di Mayop untuk kita membuatnya. Nah, baru bagaimana cara setup tax code? Tax code kan dibutuhkan untuk perpajakan kita. Nah, maka kita mengklik list. Lalu di sini ada tertulis tax code. Tax code yang digunakan CV Erlangga itu ada 3, yaitu GST free. Ini. Lalu yang kedua ada not reportable, ini. Lalu yang ketiga ada pajak pertambahan nilai. Nah, jika dia seperti LCT atau luxury car tax itu tidak dibutuhkan, maka kita harus mendelete. Cara mendelete-nya kita klik ini sampai muncul tanda biru, lalu kita klik kursor kita pada bagian kanan, lalu ada delete tax code, maka kita hapus. Nah, sudah benar. Nah, ketika dia sudah benar, maka kita harus mengklik close. Nah, lalu ada daftar customer yang harus kita isi dalam setup awal. Nah, untuk itu kita akan mengklik. Untuk itu kita akan mengklik card file. Ini card file di command center kita klik, lalu kita memilih card file, lalu akan ada card list. Nah, yang pertama kita isi itu adalah data customer, maka kita mengklik data customer. Nah, ini sudah diisi ya teman-teman. Ada CPRS komputer, CP Dora komputer, CP Joni komputer, CP Kit komputer, CP Modern komputer. Nah, ada satu CP lagi yang harus kita isi. Datanya bisa teman-teman lihat di modul. Ya. Bagaimana cara mengisi customer? Pertama, kita klik New. Nah, di sini. Lalu CP yang akan kita isi sekarang yaitu CP Kecom. Kita klik Enter untuk mendapatkan ini. Card ID, karena dia tidak card ID-nya yaitu nomor 6. Lalu alamat kita isi dengan Jalan Rangkut
501 Surabaya. Maka di sini juga kita buat city-nya Surabaya. Nah, jika sudah selesai, maka kita hanya perlu mengklik OK. Nah, tampilannya sudah ada kan? Oke, selesai data customer, maka kita masuk ke data supplier. Nah, cara mencari data supplier tadi itu hampir sama. Kita klik command center, lalu kita pilih menu cart file, lalu kita pilih cart list, lalu pindah ke supplier. Nah, menu supplier di sini yaitu PT Andika, PT Buana Lestari, PT Jaya Komputer, PT Karya Teknika, dan yang kelima yaitu PT Komputama Prima. Nah, bagaimana cara memasukkan PT Komputama? Kita klik New, lalu kita buat PT Komputama. Lalu kita klik Enter agar ini bisa. Nah, S-nya ini untuk card ID kita klik S5. Untuk alamat di Jalan Permai 45 Surabaya. Lalu city kita klik juga Surabaya. Lalu kita klik OK. Nah, sudah sama teman-teman, berarti ini sudah benar. Lalu kita klik close. Baiklah, untuk men-setup data supplier and customer itu sudah selesai. Lalu kita sekarang memasuki saldo persediaan barang dagang. Nah, untuk ini kita akan mengklik menu inventory. Inventory sudah ada di sini. Nah, lalu kita klik item list untuk menambahkan data inventory-nya. Nah, beberapa bagian data sudah saya isi, seperti CD-ROM kreatif, casing Simbada, dan sampai RAM Kingston. Nah, ada satu data yang belum saya isi, yaitu monitor Samsung. Nah, bagaimana cara memasukkannya nih? Kita klik New. Oke, di sini kita buat item. Sebentar ya teman-teman, untuk mengetahui item number kita harus tahu dulu ini. Nah, item number dari CD 001. Maka di soal, item number itu ya adalah MT006. Lalu kita klik Enter. Nama kita isi monitor Samsung. Nama ini sudah ada juga di modul untuk kita pengisian dalam Mayop. Nah, oke, sudah benar. Lalu kita klik I buy this item, I sell this item, I inventory this item. Nah, untuk cost of goods sold, kita pilih akun 5.000, 1.200. Lalu kita klik use account. Untuk income account for tracking sellers, kita pilih 4.000, akun 4, 1.200. Nah, akun 4 itu pasti dia ke pendapatan, penjualan head command. Lalu kita klik use account. Lalu untuk asset account per item inventory, kita klik persediaan hardware, yaitu 11330. Nah, ini dia. Lalu kita klik use account. Nah, ini sudah benar. Nah, sampai sini kita akan memasuki buying details. Oke, teman-teman. Nah, di sini buying unit publisher kita isi dengan unit. Ini di tab 1. Lalu kita ke selling details. Nah, tax code kita pilih NT, not reportable. Lalu kita masuk ke selling details. Nah, kita masukkan harga selling details-nya. Nah, untuk harga penjualan dia di soal itu sebesar 710.000. Lalu ini kita isi dengan unit, lalu kita akun 1, lalu tax code kita isi dengan not reportable. Nah, baik teman-teman. Lalu jika dia sudah benar data buying-nya, selling-nya, dan profilnya, maka kita klik OK. Ini kita klik cancel saja. Nah,
Di sini tampilannya sudah ada ya teman-teman, sudah lengkap untuk data persediaan. Lalu kita klik close. Baiklah, itu ada cara men-setup nama-nama akun di awal untuk data perusahaan CV Erlangga. Nah, untuk selanjutnya kita akan men-setup nominal yang tertera di customer, supplier, dan data persediaan. Baik, sekarang kita akan memasukkan saldo awal pelanggan. Nah, pertama-tama kita klik menu setup, lalu kita pilih balance, lalu ada customer balance. Oke, ini datanya tadi sudah kita isi. Lalu yang pertama itu kita klik dia CV Dora Komputer. Oke. Nah, di sini untuk memasukkan saldo awal pelanggan, kita klik Add Cell. Sudah tekan teman-teman. Jika kita ingin memasuki saldo awal pelanggan CV Dora Komputer, kita ke buat ini. Namun jika tidak ingin, nah ini ada pilihannya, yaitu CV Jonit Komputer, CV Capcom. Oke. Karena sekarang kita akan memasukkan saldo awal pelanggan CV Dora, kita klik Use Customer. Oke. Nah, berdasarkan soal, di sini kita isi termin yaitu dengan 2/10, net 30. Nah, pertama kita klik tanda panah, lalu kita pilih ini, in a given of days. Lalu kita pilih diskon days 10. Nah, berdasarkan data, dia akan, jika dalam pembayaran paling cepat 10 hari, maka akan mendapatkan 2% diskon. Lalu di sini kita akan memilih 30. Nah, jika sudah benar, maka kita klik OK. Nah, dihapuskan 2/10. 2% 10 net 30. Lalu, untuk invoice kita klik 00. Nah, di date berdasarkan tanggal dia 27 bulan 12 2005. Nah, untuk memo kita bisa membuat setup awal data pelanggan CV Dora atau tetap seperti ini juga tidak masalah. Nah, misal kita mengganti menjadi setup data customer. Nah, di sini kan bahwa data pelanggan itu sudah pada saat pajak. Lalu kita isi nominalnya yaitu 3.999.300.000 rupiah. Nah, sudah benar. Lalu tax kode kita pilih PPN, karena PPN lain digunakan di sini. Oke, nah di sini kan sudah tertera berapa pajak yang akan dikenakan. Lalu setelah benar, kita tinggal mengklik report. Oke, sudah ada amount-nya kan? Begitu juga untuk data customer yang lainnya. Lalu kita close. Nah, sekarang kita memasuki cara memasukkan saldo awal pemasok. Pertama, kita klik lagi menu setup, lalu kita klik menu balance, kita pilih supplier balance atau pemasok. Nah, data yang kita mau kerjakan di sini yaitu PT Andika. Kita klik tanda panah, lalu kita klik add purchase. Nah, sudah PT Andika kan teman-teman. Lalu kita klik enter. Nah, termin kita ganti seperti yang tadi. Oke, sudah benar. Lalu PD-nya di sini yaitu A263.
Oke, pada tanggal date yaitu tanggal 20 bulan 12 2005. Nah, ini seperti ini saja. Lalu kita memasukkan total including tax yaitu 5.390. Lalu ini kita pilih VPN. Nah, jika sudah selesai, kita klik record, lalu kita klik OK. Nah, sudah tampil di sini, berarti ini sudah benar. Lalu kita klik close. Nah, untuk yang lainnya, terkait dengan PT Guana, PT Jaya, PT Karya Kartika, jika teman-teman ingin mengklik memasukkan nominal yang ada, maka teman-teman hanya perlu use supplier, lalu meng-add purchase, lalu mengisi datanya. Lalu, bagaimana dengan saldo awal persediaan? Pertama, kita masuk dari command center, lalu ada inventory, lalu kita akan mengklik count inventory. Nah, ini sudah ada ya teman-teman, seperti tampilannya. Lalu kita masukkan detail count. Nah, di sini counted-nya yaitu 5, 7. Nah, data ini ada di soal ya teman-teman, 10, 5, 8, 8, 0, 4, 10, 4, Nah, jika sudah selesai, kita klik adjust inventory. Lalu continue. Oke, baru kita record. Sudah. Nah, begitulah dia untuk mengenai transaksi dalam men-setup saldo awal persediaan, saldo awal pelanggan, dan saldo awal pemasok atau supplier, dan saldo awal akun atau nama-nama akun. Baik, terima kasih. Kami dari kelompok 1 mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada kesalahan. Letting loose, is that your head down? Yeah, you're in the mood.